Siapa orangnya yang siap untuk menghindari dari azab kubur? Siapa orang yang menginginkan agar terhindar dari azab kubur? Jaga 4 hal. Kita kita sampailah kita pada bab berikutnya, yaitu mengenai zakat infak sedekah. Hari masalah sholat sudah selesai, sholat sudah dijaga. Kita simpulkan lagi, jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat. Sebab Asy-Syaikh Al-Imam Abu Nais As-Samarqandi dalam kitabnya namanya Tamlihul Mufidin, beliau menjelaskan, man arada ayyan jua min adzabil qabri fa'alaihi ayyulazim arba'at asyah wa yastalib arba'at asyah, katanya. Siapa orangnya yang siap untuk menghindari dari azab kubur, siapa orang yang menginginkan agar terhindar dari azab kubur, jaga 4 hal. Biasakan 4 hal, wa yastalib arba'at asyah, dan tinggalkan 4 hal. Apa itu 4 hal yang harus dijaga? 1. Muhafadhatus shalah. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan sholat. Jaga sholat. Muhafadhatus shalah. Insya Allah jamin kalau kita bisa menjaga sholat akan terhindar dari azab kubur kelak pada waktu kita meninggal nanti. Luar biasa ini. Yang kedua, setelah muhafadhatus shalah, as-shadaqah. Sering-sering banyak sedekah. Nanti akan kita bahas di sini. Sedekah, zakat, infak dan sebagainya. Itu dijaga. Ini pun akan memberikan kita kenyamanan di dalam kubur kelak, dalam urusan alam kubur, tidak mendapatkan azab kubur. Yang ketiga, qiraatul Quran, sering-sering baca Al-Quran. Ini juga aman insya Allah ketika kita kelak masuk dalam alam kubur nanti. Dan yang keempat, kasratul tasbih, memperbanyak baca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini 4 yang harus kita biasakan. Dan juga ada 4 yang harus kita hindari. Wa yastani ba'arba'ata asyah, usahakan menghindari dari 4 hal pula. Apa itu? Yang pertama, al-kadzib, bohong. Wah, baik bohong di dunia nyata seperti ini maupun bohong di dunia maya. Nge-share postingan yang membuat gaduh si pembaca dari sekian banyak, padahal tidak ada sumbernya nggak jelas. Ini membahayakan, akan menjadi siksa kubur kelak. Yang kedua, al-khiyanah. Khianat, mengingkari, tidak pernah konsisten. Ya, apa namanya? Ini celana ini bahaya juga. Akan membuat azab kubur kelak tatkala kita wafat keluar dari alam dunia. Dan yang ketiga, an-namimah. Provokasi, provokatif, memprovokasi teman-temannya. Itu ada ceritanya, itu masih dalam kitab Tamlihul Mufidin itu. Jadi ada seorang perempuan sakit-sakitan, sakit keras. Kakaknya laki-laki nengok suatu ketika sampai dia itu mengalami ajalnya tiba, sehingga sang laki-laki histeris. Ringkas cerita dengan berbagai macam proses ini itu dan sebagainya, dikuburlah dia sang perempuan tersebut karena sudah tidak ada. Dan apa yang terjadi setelah para pengantar jenazah itu pulang sampai ke rumah masing-masing, ada salah satu dari anggota yang mengantar jenazah ketinggalan tasnya, ketinggalan dompetnya dalam kubur tadi. Dompetnya jatuh, dalam bahasa hadis namanya al-kais, ketinggalan di sana. Lalu mereka juga ngobrol-ngobrol, dompet saya ketinggalan ini. Diantarlah sampai ke kuburan tadi dan digali kembali. Ternyata melihat, tahu dia itu tujuannya mau ngambil dompet, namun ternyata melihat kuburan luar biasa, menyala api yang berkobar-kobar. Padahal baru saja tadi, belum lama, belum sehari, belum mungkin belum 2 jam, belum 4 jam. Sang kakak tadi yang menemani temannya setelah mengurung kembali, kalian tadi diurung kembali, diratakan, pulang lagi, tanya kepada ibunya almarhumah, Bu, tolong jelaskan Bu, amal apa yang pernah adik saya ini kerjakan di dunia? Ibunya jawab, apa yang kamu nanya-nanya, dia sudah meninggal. 5 tahun sama halakat katanya. Apa yang kamu tanya, dia sudah gak ada, kamu tanya lagi. Tolong Bu,
jelaskan saya aja Bu. Tadi saya melihat hal yang aneh katanya. Apa tadi anehnya? Ukurannya berkobar-kobar dalam api. Kalau kita minta jelas lagi ada di kitab Tabul Wakil buat karya Syekh Al-Imam Abu Lis As-Simarqandi, beliau seorang al-Hakim al-Hanafi. Ternyata sang ibu menjawab, iya, adikmu dulu karena tuakhirus sholat, karena tuakhirus sholat, adikmu dulu sering menunda-nunda urusan sholat, sering menunda-nunda urusan sholat. Kalau ada waktu sholat, antar aja dulu lah, baru diazan. Pas sudah qomat, ntar dulu masih lama, belum apa-apa, belum takbir imamnya. Dulu, pas sudah ruku, belum salam, belum. Begitu dia sudah mau salam, baru buru-buru. Bahkan terkadang sampai yang namanya buru-buru gimana sih? Kita mau sholat, datangnya buru-buru, mau sholat jamaah, datangnya buru-buru. Terkadang ada kesalahan untuk kaji baju. Yang lubang atas masuk lubang bawah hasilnya mestinya lubang atas masuk lubang bawah, jadi kelihatan keburu-burunya. Ini datang dari setan. Bukan itu akhir sholat kata ibunya. Kemudian yang kedua kata ibunya ini, walau tusolli bi toharotin kamar, dan dia kalau sholat apa bersucinya wudunya asal-asalan, wudunya asal-asalan, asal begini aja, nggak rata, nggak dimaksimalkan. Terutama juga ketika dia istinja, cebok dan sebagainya, belum tuntas sipisnya sudah dicebok begitu aja, ini akan menjadi amal kubur. Dan yang ketiga, dia itu suka begini, kata ibunya, kalau orang lagi pada tidur, dia di depan pintu begini pasang kuping, apa namanya? Jadi pintu nutup nih, kupingnya begini, apa namanya? Nguping. Udah gitu, terus disebar kemana-mana. Kamsi bin namimah katanya. Dia jalan menyebarkan namimah kemana-mana kemari sana kemari. Bukan hanya itu maksudnya. Artinya ketika ada orang ngomong, bla 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 bla, dia pura-pura nimbrung ngomong begitu, dengerin, pura-pura tidur atau dengerin, ngeresepin apa yang dibicarakan, kemudian disebar kemana-mana. Ini membahayakan akan menjadi alat kubur. Dan yang itulah penyebab dari azab kubur. Dan yang keempat, penyebab ini yang harus kita jauhi, al-baul, pipis, air kencing. Ketika kita kencing, usahakan semaksimal mungkin. Ini harus kita dalami lagi. Ada korelasi di sini soalnya. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa'ala ma'asyiral ikhwan, perhatikan wahai seluruh saudara kita semua ini, baik yang hadir di sini maupun di tempat lain. Ja'alallahu wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan kita semua mimman tazakka, menjadi orang-orang yang rajin mengeluarkan zakat. Ini masalahnya kita bahas bab zakat ini. Kita ketahui bahwa zakat juga termasuk rukun Islam yang Allah wajibkan untuk kita. Bahwa anna zakata ahadu mabaniyil Islam al-khamsi, bahwa zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Zakat. Waqad jama'a Allah bainaha wa baina sholati kitabil aziz. Allah pun mengumpulkan, memadukan antara kalimat sholat dan zakat dijadikan satu. Banyak ayat-ayat yang menerangkan suruh sholat, kemudian suruh tunaikan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Berarti dua-duanya harus joli. As-sholat berarti hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat hubungannya dengan sesama manusia. Maka hubungan vertikal dan horizontal itu harus kita kembangkan benar-benar. Caranya apa? Sholat dan zakat. Wa atu zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Ini salah satu ayatnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Bahwa Allah sungguh mengetahui apa yang kita perbuat. Maka ayo kita pandai-pandai untuk menunaikan zakat.
Wa qala ta'ala fi wasfi ibadihi al-mu'minin. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat lain memuji hamba-hamba yang mukmin. Apa itu diantaranya? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Padahal alif lam mim sampai akhir ada alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu seperti itu. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang mendirikan sholat dan orang yang menunaikan zakat, yang memberikan infak dari sebagian yang harta yang Allah berikan kepadanya. Ini ciri orang mukmin, salah satunya adalah menunaikan zakat. Zakat artinya bersih ya, suci ya. Ada yang mengatakan zakat artinya bertumbuh kembang, al-namu. Jadi kalau kita menunaikan zakat infak sedekah, nggak ada ceritanya hartanya habis, itu nggak ada. Bahkan semakin berkembang. Kita juga sadar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus dua malaikat setiap hari, ada di matahari posisinya. Yang satu mendoakan kita bagi yang rajin infak sampai hari kiamat, dan yang satu lagi nyumpahin kita sampai hari kiamat bagi yang pelit, gak mau infak, gak mau zakat. Doa malaikat yang pertama begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti ya Allah hamba-Mu yang rajin infak, rajin zakat dan sebagainya, rajin infak, ya Allah berikanlah ganti ya Allah. Ini doa malaikat sampai hari kiamat, doanya itu aja. Yang satunya lagi nyumpain, malaikat yang satu nyumpain kepada kita, apa katanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran ya Allah hamba-Mu yang mumsik, yang gak mau infak, yang pelit, medit. Jadi doain sumpahin sama malaikat. Saya mau nanya, mau didoain malaikat atau mau disumpahin malaikat? Hah? Padahal doa malaikat luar biasa. Tidak ada hijab sama sekali, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pasti ingin didoain malaikat. Yang mau disumpahin.